pernah lihat kamu udah kayak paus terdampar gini. Satu kalimat dari seorang ibu kepada anaknya di pagi hari, bukan dari musuh, bukan dari orang asing, tetapi dari ibu. Inilah yang kita sebut body shaming. Dan film Imperfect menangkap realitas ini dengan sangat jujur. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tugas akhir ujian semester Sosiologi Film dengan judul Analisis Framing Body Shaming dalam film Imperfect, Karir Cinta dan Timbangan, menggunakan analisis framing model Robert N. Edman. Analisis saya mencakup 4 elemen framing Edman: identifikasi masalah, penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi solusi, yang akan saya ilustrasikan melalui scene-scene pilihan dari film ini. Robert N. Edman mendefinisikan framing sebagai proses memilih aspek-aspek tertentu dari realitas dan menonjolkannya dalam teks komunikasi sehingga mendorong definisi masalah, interpretasi penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian yang spesifik. Tabel kerangka analisis framing Edman dalam film Imperfect. Elemen framing 1. Problem identification. Pertanyaan analisis, apa yang dijadikan masalah oleh film. 2. Causal interpretation. Apa yang menjadi penyebab masalah. 3. Moral evaluation. Bagaimana penilaian moral terhadap aktor. 4. Treatment recommendation. Apa solusi yang ditawarkan? Keempat elemen ini saya terapkan pada scene-scene body shaming dalam film Imperfect. Film ini meraih 2 juta lebih penonton selama 16 hari penayangan sejak 19 Desember 2019. Angka yang menunjukkan betapa kuat resonansi tema body shaming di tengah masyarakat Indonesia. Ini bukan sekedar tontonan, ini adalah cermin sosial. Adegan pertama, ibunya Rara menyebut anaknya sebagai paus terdampar saat baru bangun tidur. Film membingkai body shaming tidak hanya terjadi di ruang publik, bahkan ruang paling intim pun, yaitu keluarga, bisa menjadi arena penilaian negatif terhadap tubuh. Scene kedua di kantor, ironisnya, sebuah perusahaan kosmetik, rekan kerja menyindir Rara dengan candaan bernuansa kehamilan. Film secara cerdas memilih setting industri kecantikan untuk menunjukkan bahwa institusi yang seharusnya merayakan perempuan justru menjadi sumber diskriminasi penampilan. Di scene 3 dan 4, ruang publik dan sosial, di lift kantor, tatapan rekan-rekannya menjadi kekerasan simbolik yang tak kalah menyakitkan dari kata-kata. Di rumah, teman-teman ibunya menyapa Rara dengan komentar soal berat badannya, dibalut senyum dan candaan santai. Film membingkai bahwa body shaming telah dinormalisasi, terjadi di mana-mana, oleh siapa saja dan dianggap wajar. Di scene kelima, Dika, kekasih Rara, mengungkapkan sesuatu yang tajam. Standar kecantikan di majalah dan iklan adalah alat jualan diciptakan agar perempuan terus membeli produk. Film melampaui penyalaan individu dan langsung menyasar industri sebagai pelaku struktural. Scene ke-6 dalam film, sosialisasi sejak dini. Flashback masa kecil Rara memperlihatkan bahwa penilaian terhadap tubuhnya dimulai sejak anak-anak dari meja makan keluarga. Reaksi Rara kecil yang diam dan mengurangi porsi makannya adalah representasi dari internalisasi dini. Standar kecantikan diserap sebelum anak punya kemampuan untuk mempertanyakannya. Isi kepala aja nggak cukup, penampilan juga penting. Scene 7 dan 8, diskriminasi struktural di tempat kerja. Kevin, atasan Rara,
mengakui kemampuannya, namun mengesampingkannya untuk promosi demi penampilan fisik. Masalah orang jelek lu, kamu gak bakal ngerti. Rara kemudian bergumam, ini problem orang jelek. Film menunjukkan bagaimana body shaming bukan hanya melukai psikologis, tetapi juga menutup kesempatan profesional. Dan korbannya akhirnya menginternalisasi penilaian itu sebagai kebenaran. Scene 9 dan 10, empati bukan menghakimi. Film tidak menempatkan pelaku body shaming sebagai penjahat hitam putih. Ibu Rara bukan monster, ia adalah produk dari sistem nilai yang dia warisi. Evaluasi moral film lebih subtil, yang jahat bukan orangnya, tapi sistem yang menormalisasi penghakiman terhadap tubuh. Adegan cermin di mana Rara melakukan self body shaming adalah momen paling psikologis dalam film, mengundang empati penonton, bukan penghakiman. Saya suka konsep kamu. Scene 11, kompetensi melampaui penampilan. Momen pembalikan moral terjadi saat ide berdirian Rara diakui manajemen senior. Film menyatakan secara moral, body shaming bukan hanya tidak etis, tetapi juga bodoh secara profesional. Perempuan yang selama ini disingkirkan karena penampilan justru adalah aset terbesar perusahaan. Scene ke-13, solusi individual. Menolak penutup Rara, timbangan itu cuma nunjukin angka, bukan nilai. Kita nggak perlu sempurna untuk bisa bahagia. Cermin yang sebelumnya menjadi arena benci diri sendiri, kini menjadi tempat rekonsiliasi. Film merekomendasikan penerimaan diri sebagai titik awal pemulihan. Scene ke-14, Dika bukan hanya sekedar pacar yang romantis. Ia adalah model bagaimana seharusnya laki-laki hadir dalam hidup perempuan, menerima secara utuh, bukan mengevaluasi penampilan. Film merekomendasikan bahwa pemulihan dari body shaming butuh dukungan dari orang-orang terdekat yang bebas dari penghakiman. Scene 15 dan 16 menjelaskan perubahan kultural dan advokasi publik. Rekonsiliasi antara Rara dan ibunya mewakili solusi generasional. Orang tua pun bisa berubah ketika mereka sadar akan dampak dari kata-katanya. Puncaknya, pidato Rara di acara peluncuran produk. Ia menantang industrinya sendiri. Yang harusnya kita jual bukan insekuritas, tapi kepercayaan diri. Film melampaui resolusi personal dan mendorong perubahan sistemik. Secara keseluruhan, film Imperfect membingkai body shaming sebagai masalah sistemik, bukan sekadar perilaku nakal individu. Melalui 4 elemen Edman, film ini mengidentifikasi masalah secara multidimensional, menelusuri akalnya ke struktur industri dan budaya, memberikan evaluasi moral yang inklusif, dan menawarkan solusi dari level personal hingga advokasi publik. Karena sesungguhnya, kita nggak perlu sempurna untuk bisa bahagia. Seperti yang dikatakan Rara pada akhir film, kita tidak perlu sempurna untuk bisa bahagia. Dan mungkin itu pesan terpenting dari film ini untuk kita semua. Terima kasih.